Hari ini Kak Maria mau kasih lihat persiapan kakak-kakak pendamping Sekami Santo Lukas untuk mengunjungi kakak pendamping di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap nonton terus di channel YouTube Sekami Santo Lukas. Hari ini Kak Maria nggak sendiri loh, Kak Maria ditemani oleh... Hai adik-adik, salam kenal, saya Kak Mega. Nah adik-adik mau lihat kan bagaimana persiapan kita? Yuk Kak Mega. Yuk, terus Kak Maria dan Rani. Kita sudah sampai nih di katedral. Wah, keren ya, Kak Mega. Ya Rani, Ini baru pertama kali lo kesini. oh ya? Ya, nanti ajak Rani keliling ya. Oke Rani, tenang aja, nanti kita akan melihat kecantikan katedral ini. Yuk, kita masuk sama-sama. Yuk. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Pasti baik ya? Nah, seperti janji kakak di episode yang minggu lalu, hari ini kita ada di... Ya betul, hari ini kita ada di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda. Yeay! Nah, hari ini kita akan bersama dengan kakak-kakak pendamping dari Paroki Katedral. Mari sini Kak. Hai, salam misioner. Hai Kak, perkenalkan diri dong ke adik-adik. Hai, kenalkan, saya Kak Merlin. Hai, saya Kakak Jenny. Apa kabar Kak Merlin dan Kak Jenny? Baik, puji Tuhan. Semangat luar biasa. Senang ya, hari ini teman-teman dari Santo Lukas bisa jalan-jalan ke sini. Iya Kak, kami juga senang. Nanti ajak kami jalan keliling-keliling ya Kak. Oke Oke, Kak. Kak. Tapi Kak, kita mulai dulu ya sekolah minggu hari ini. Duit-duit, dubi-dubida, syalalala. Duit-duit, dubi-dubida, syalalala. Karena Yesus, hey, cinta aku, hey, cinta kamu, hey, cinta semua. Karena Yesus, hey, cinta aku, hey, cinta kamu, hey, cinta semua. Percayalah. Duit-duit, dubi-dubida, syalalala. Duit-duit, dubi-dubida, syalalala.
Adik-adik yang baik, hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberi kita napas kehidupan. Sebelum kita memulai sekolah minggu di rumah aja, yuk Kak Mega ajak kita berdoa. Mari tangan dikatup, mata ditutup, kita mempersiapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hingga hari ini kami boleh berada di rumah, kami bisa belajar di rumah, bermain di rumah, dan bersama orang tua kami di rumah. Sebentar lagi kami mau sekolah minggu, berkatilah sekolah minggu kami, berkatilah kami, agar boleh mengikutinya dengan baik. Dan melalui sekolah minggu ini, semoga iman kami semakin dikuatkan, kami semakin mencintaimu, kami boleh tabah dan semakin kuat menghadapi virus COVID ini. Sudilah Tuhan memberkati mereka semua yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Mega yang sudah membawa kita dalam doa bersama. Nah, Kak Jenny, tahu nggak apa itu ilalang? Ilalang? Tentu tahu dong Kak. Itu kan tanaman yang suka tumbuh di mana-mana. Tanaman itu sangat merusak. Dan kalau kita sentuh, kulit kita jadi gatal-gatal Kak. Iya, Kak Maria tahu gandum nggak? Gandum? Tante tahu dong Kak. Gandum itu yang diolah jadi roti yang sering kita makan kan Kak? Betul Kak Maria. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita gandum dan ilalang dari Pastor Dius. Pastor Dius tidak sendiri loh Kak. Oh ya? Ya, Pastor Dius akan ditemani oleh si Rani. Rani, sudah siap ya? Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, hari ini Rani mau bertemu dengan Pastor Dius nih. Rani mau mendengar cerita Alkitab. Teman-teman di rumah sudah siap mendengarkan ya? Pastor Dius! Pastor Dius! Hai Rani, sudah datang ya. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo! Pastor, Ya Rani, Rani seneng loh bisa jalan-jalan ke katedral bertemu dengan Pastor Dius. oh ya, Pastor juga senang bisa bertemu sama Rani, sama kakak-kakak pendamping Temu Minggu Santo Lukas. Pastor jadi kan mau cerita hari ini? Oh jadi dong. Yeay! Yeay. Firmannya tentang apa, Pastor? Oh ya, hari ini firmannya itu diambil dari Injil Matius Ya? bab 13 ayat 24 sampai ayat 30. Tentang apa, Pastor? Nah, ceritanya itu tentang perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Oh, begitu ya? Iya. Nah, Rani sudah pernah dengar belum? Belum, Pastor. Oh, kalau belum dengar ya sudah. Kalau gitu, sekarang kita siap-siap mendengarkan ya. Dan adik-adik di rumah,
bersiap-siap duduk yang manis untuk mendengarkan cerita perumpamaan ini dengan baik. Pada suatu kali, Yesus menceritakan perumpamaan. Begini ceritanya. Pada suatu siang, seorang pekerja ladang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya. Tapi pada waktu malam hari, datanglah si jahat dan dia juga menaburkan benih yang jahat di ladang tadi. Iya, serem ya. Setelah itu, pada waktu tumbuh, maka pekerja bingung. Rupa-rupanya di ladang itu selain tumbuh gandum yang baik, rupa-rupanya tumbuh juga ilalang di antara gandum-gandum itu. Oh, sama-sama tumbuh ya, Pastor? Iya, sama-sama tumbuh. Maka itu para pekerja ladang itu mulai mencoba berjumpa dengan pemilik ladang. Untuk apa? Kata mereka, apakah mereka sebaiknya mencabut ilalang-ilalang itu? Tetapi kata pemilik ladang itu, sebaiknya jangan. Pemilik ladang sayang sama gandumnya ya, Pastor? Iya, benar sekali. Karena kalau nanti dicabut, bisa saja mungkin yang dicabut itu gandum yang baiknya juga ikut tercabut. Begitu. Iya, tapi kan pasti setiap tanaman di ladang itu ada saatnya untuk dipanen. Maka kata pemilik ladang, biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama sampai waktu panen tiba. Lalu pada waktu panen tiba, semuanya akan dipotong. Gandum yang baik akan dikumpulkan dan ditempatkan di tempat yang baik. Sedangkan ilalang, tumbuhan yang tidak berguna, tumbuhan yang tidak baik akan dikumpulkan dan nanti akan dibakar. Nah, begitu ceritanya. Iya, nanti dibakar. Nah, Rani, begitu cerita perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus pada hari ini. Bagus ya, Pastor? Oh iya, bagus. Apalagi pasti ada pesannya untuk kita semua dan adik-adik yang ada di rumah. Apa pesannya, Pastor? Nah, pesannya itu gandum yang ditanam oleh orang baik di siang hari itu melambangkan anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu seperti apa? Seperti rajin ke gereja, mendengarkan pesan orang tua, rajin berdoa. Nah, Rani, apalagi contoh perbuatan baik itu? Mendengar nasihat orang tua, Pastor? Ya, bagus Rani, luar biasa sudah mampu menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik. Nah, ada juga contoh perbuatan buruk ya dari ilalang yang ditanam oleh si jahat. Jadi, ilalang itu melambangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, atau perbuatan yang jahat. Nah, contohnya itu seperti malas, lalu kemudian suka melawan orang tua, tidak mau mendengarkan pesan dari orang tua, lalu tidak menjaga kebersihan, malas mandi dan lain sebagainya. Ya. Nah, contohnya apalagi perbuatan yang tidak baik, Rani? Kalau marah-marah, Pastor? Oh iya, marah juga tidak boleh. Itu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik. Tuh, wah bagus. Nah, Rani,
dari antara gandum dan ilalang. Gandum itu adalah anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan baik, dan juga ilalang itu melambangkan si jahat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, Rani dan adik-adik semua memilih yang mana? Gandum atau ilalang? Gandum dong, Pastor. Wah, bagus. Kalau memilih gandum itu artinya memilih menjadi Anak-anak Tuhan. Benar, nanti pasti rajin. Dan nanti pada saatnya akan ditempatkan di tempat yang Baik. tempat yang baik. Tempat yang baik itu di mana? Surga ya, Pastor. Iya, pintar Rani. Tempat yang baik itu nanti tempatnya di surga. Maka sekarang kita tidak boleh capek untuk berbuat baik. Tidak boleh lelah untuk berbuat baik, bantu orang tua, rajin belajar dan lain sebagainya. Wah, pintar ya, Rani sudah memilih dan bersiap menjadi gandum. Ya, kita tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih ya, Pastor, untuk firman-Nya hari ini. Oh iya, Rani, terima kasih juga ya, Rani, karena sudah menemani pastor untuk menyampaikan firman hari ini. Sama-sama, Pastor. Iya, terima kasih. Kalau begitu, Teman-teman di rumah, sampai jumpa lagi ya. dadah. Terima kasih Pastor Dius dan juga Rani yang sudah menyampaikan cerita hari ini. Nah, adik-adik di rumah sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Ayo kita kembali bernyanyi. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagu Anak Misioner. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru.
Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama yang pasti dengan penuh semangat walaupun di rumah kita masing-masing. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dius, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaannya. Dan kita juga sudah melewati kegiatan kreativitas kita. Nah, Kakak Merlin mengharapkan semoga adik-adik semua yang sudah mendengar firman Tuhan mampu menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh di antara ilalang. Nah, sekarang mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Saya mengajak adik-adik untuk mengambil sikap yang sopan. Kita berdoa dan menutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau tetap menyertai kami, teristimewa dalam proses kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Besar harapan kami ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami semua, teristimewa dalam perjalanan hidup kami, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami. Semoga dengan bantuan dan cinta-Mu, anak-anak kami semakin bisa untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Marilah kita berdoa 1 kali Bapa kami dan 1 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, sebelum pastor memberikan berkat terakhir, pastor mau memberikan pesan-pesan. Adik-adik, jadilah gandum yang baik, jadilah anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, rajin belajar, patuh terhadap orang tua, rajin menjaga kebersihan, dan rajin berdoa dan ke gereja. Untuk itu, supaya bisa melakukan itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semuanya adik-adik tangannya di dada, mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Adik-adik sekalian, dalam seluruh cita-cita, harapan, dan perjuangan dalam hidup bersama kedua orang tua, di dalam belajar dan di dalam berdoa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dikuatkan, dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina iman selesai, kami akan